Halo, apa kabar? Mari kita mencoba menganalisa satu saham berdasarkan metode Wyckoff. Wyckoff itu s- adalah nama seorang tokoh ya, tokoh di perdagangan saham yang sudah mulai berkiprah sejak awal abad 20 dan dia terkenal karena mempunyai pandangan bahwa sebetulnya pergerakan saham itu sudah terpola sedemikian rupa sehingga terjadi lagi, terjadi dan terjadi lagi. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Sehingga dia bisa memetakan bahwa menurut Wyckoff, sehingga disebut dengan metode Wyckoff, itu ada empat fase yang kalau kita coba lihat dari sini ini adalah saham PT Trimegah Bangun Persada. Fasenya adalah fase pertama akumulasi, terjadi akumulasi di beli ya. Jadi bandar si pemilik modal yang punya modal banyak, si pemilik modal itu dia mulai sedikit demi sedikit membeli saham, mengakumulasi sehingga dia memiliki banyak untuk kemudian dia mulai mengajak para pemain kecil membeli dengan sedikit juga demi sedikit dia markup. Jadi harganya dinaikkan. Nah, ketika terjadi markup, banyak yang ikut sampai ke titik di mana kemudian ada yang namanya distribusi. Didistribusikan. Jadi sahamnya mulai dijual. Kalau di sini tandanya ada beli-beli ya, ini ada shake out. Ini adalah volume spread analysis dari Tom William berdasarkan si teorinya Wyckoff tadi ya. Kemudian ada uptrust tapi uptrust tidak berhasil. Kemudian di sini ada uptrust. Uptrust itu menandakan bahwa mulai ada fase untuk distribusi yang kemudian ada markdown, fase diturunkan, dan ketika markdown terjadi kembali lagi ada yang namanya reakumulasi. Jadi ada 4 fase: akumulasi, markup ya, harga dinaikkan, kemudian distribusi ya, kemudian markdown. Setelah itu reakumulasi dan begitu seterusnya siklusnya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah sekedar apa ya, pandangan bahwa ketika breakout gagal ini kita melihat si saham Trimegah tadi ya, NCKL ya. Ini analisa berdasarkan si Wyckoff tadi. Jadi ada markup lanjutan, status saat ini harga belum masuk fase markup setelah markdown ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada markdown. Nah, ini apakah sudah mulai markup atau sudah mulai akumulasi? Kita perlu tentukan karena ketika terjadi di sini markup begitu tinggi ya dari bulan Juli, dari 500-an harga ya mencapai 1000 sekian. Nah, ketika kemudian ada distribusi markdown, apakah markdown-nya akan berlanjut atau udah kembali ke reakumulasi? Nah, kita lihat di sini si analisanya ya. Jadi status saat ini harga belum masuk fase markup ya, kita berada dalam rentang reakumulasi. Jadi kita lihat di sini masih reakumulasi. Di sini masih reakumulasi dan belum tentu ada mulai markup-nya ya. Markup-nya belum dimulai sehingga kita mungkin perlu wait and see untuk melihat kapan kita mulai masuk mengikuti bandar untuk fase reakumulasi kemudian ikut ke markup-nya. Sebelum akhirnya juga ikut jualan ketika terjadi distribusi. Jadi fokusnya tidak lagi pada buy breakout tapi menjadi buy on weakness. Jadi di zona permintaan yang telah terdefinisi. Di perkiraan sebelumnya ya, sebelum terjadi ini kemudian ternyata ada uptrust di sini, ada jual di sini. Tadinya kita melihat bahwa ketika dia ada fase beli di sini, oh ini udah mulai markup nih ya, tapi ternyata ada jual di sini sehingga kita perlu waspada apakah betul akan markup uptrending ya atau kembali lagi meneruskan fase markdown-nya. Meskipun di sini sudah ada reakumulasi ya. Jadi kita perlu pahami benar. Jadi sinyal kuncinya breakout di atas MA dianggap sebagai sign of strength. Sebetulnya di sini mulai ada sign of strength ya, si selling climax ini. Ini adalah sign of strength. Tapi ketika terjadi abstraksi ini kita perlu berpikir ulang.
rencana sih beli saat pullback di area 1090 dan 1120. Jadi di 1090 rencananya beli di area sini ya. Nah, realitas yang terkini late fase B ya, early C, yaitu fase-fasenya yang di Wyckoff masih dalam rentang transisi yang rapuh. Jadi sinyal kuncinya breakout ternyata fail sign of strength ya, dan menjadi uptrust. Di sini kita lihat ada uptrust di sini, uptrust, sehingga ada sinyal untuk jual. Apakah kita perlu jual kalau sudah punya atau bagaimana nih? Nah, kita tunggu yang berikutnya tentunya ya. Jadi yang perlu kita ubah rencananya adalah sebelumnya kita rencana beli di area 1900 sampai 1120, mungkin perlu diubah rencananya menjadi beli di area yang lebih pendek, di area weakness-nya di 1500 sampai 1080. Mengapa sign of strength tadi menjadi uptrust ya, kegagalan konfirmasi karena kenaikan ke 1180 gagal ditutup ya di dekat harga tertinggi, menandakan penolakan. Jadi ada uptrust ini, penolakan ya. Pesan volume yang besar yang menyertai penolakan ini mengkonfirmasi bahwa penjual supply dalam ini jual supply masih dominan di level tersebut. Jadi kesimpulan kritisnya ini adalah fail sign of strength. Jadi sign SOS-nya itu fail. Jadi kita perlu ubah ulang rencana awal yang ini tadi, beli di area ini menjadi beli di area yang lebih di weakness-nya. Jadi bukan beli on breakout tapi beli on weakness. Nah, kemudian pemetaan ulang nih. Jadi kalau kita tadi lihat gambarnya ini ya seperti ini ya. Sama ini pemetaan uangnya markup di Agustus Oktober, kemudian distribusi dan markdown itu di Oktober November. Nah, ini fase AB ini adalah fase reakumulasi karena di sini masih untuk markupnya masih gagal ya. Fase yang untuk uptrendingnya masih gagal konfirmasi, jadi masih perlu ditunggu. Jadi saat ini harga telah kembali masuk ke dalam trading range reakumulasi, betul memang reakumulasi. Jadi kalau kita mau sedikit spekulasi, mungkin kita mulai menyicil sedikit untuk beli karena di sini ada kemungkinan reakumulasi. Tapi kalau kita mau lebih firm, sebaiknya kita menunggu untuk breakout-nya atau mulai menyicil di pullback-nya. Artinya pasar masih dalam proses menguji sisa supply, jadi supply-nya masih belum benar-benar habis. Pasokan belum benar-benar habis. Jadi ini volume besar tapi close melemah. Jadi kalau kita lihat ke analisa volumenya mengkonfirmasi bahwa pasokan supply-nya itu belum terserap sepenuhnya, jadi masih belum ada yang namanya buying climax-nya. Jadi masih ada buying-nya. Jadi belum habis pembeliannya. Ini peta tempur baru ya, zona kunci support dan resisten yang telah direvisi ya. Base-nya zona permintaan ideal di 1050 sampai 1080. Area netralnya di sini, kita lihat angka-angkanya ini ya. Jadi zona supply kuat, areal jual ini hindari beli ya di atas 1150, hindari beli. Jadi beli di bawah. Jangan sampai kita keblasuk membeli di harga tinggi. Rencana permainan utama, jadi ini permainan yang kita ini strateginya buy on weakness. Area entry-nya tadi di 1050, 1080. Kemudian juga menunggu konfirmasi untuk muncul candle dengan bodi kecil dan volume yang menurun di zona entry. Ini menandakan absorpsi ya, kemudian target profitnya, taking profitnya di TP1 di 1150, kemudian TP2-nya di 1200. Stop loss strukturalnya jika close harian di bawah 1000. Ya, kemudian kapan hari baik untuk membeli? Ini sebagai patokan aja, bukan sesuatu yang pasti ya, tapi berdasarkan pengamatan, kemudian juga setelah diamati patternnya, polanya. Jadi hindari Senin. Senin itu seringkali merupakan lanjutan dari emosi hari Jumat. Jadi rawan pergerakan palsu, fake move. Kemudian juga siklus uji supply, tes terhadap sisa supply itu biasanya muncul 2 atau 3 hari setelah terjadi rejection kuat yang tadi ada uptrust tadi. Ini adalah rejection ya. Ini rejection, gagal naik. Ini juga rejection dan ternyata terbukti gagal naik
dia turun. Nah, ini apakah benar atau tidak ya kita memang perlu tunggu. Jadi kita kondisi idealnya perlu lihat harga turun ke zona beli disertai ya yang mengecil ya, volume yang mengecil. Dan proses ini biasanya membutuhkan waktu. Nah, kita sekarang lihat charts di paling ujung ya. Ini sinyal entry terbaik kalau ada yang namanya spring. Ada minor selling climax absorption candle ya. Cirinya body kecil, lower wick panjang. Ini panjang karena ini ada perlawanan ya. Kemudian ini spreadnya kecil. Ini menandakan bahwa ada perlawanan, ada spring, jadi ada pantulan untuk menguat ke atas. Nah, ini kebalikan dari spring, upthrust. Jadi kalau ada rejection, ini juga wing ininya si wicknya ini, si buntutnya ini juga memanjang di atas. Ini adalah tanda yang sering terjadi. Kalau kita lihat di sini, ini contohnya, ini ada wick di atas ya. Nah, ini ada penolakan ya sehingga turun. Sebaliknya di bawah ini ada spring ya sehingga naik. Meskipun tidak selalu, tapi ini bisa kita jadikan patokan karena sering terjadi seperti itu. Jadi kalau ada yang kayak begini jangan buy. Ini buy di penutupan candle ini buy on breakout kalau dia melebihi harga di atas rata-rata. Jadi buy breakout bisa tambah posisi kalau udah punya barang. Nah, sekarang tinggal gaya kita berdagang di dalam pasar saham, antara kita mau trading cepat atau swing ya. Strategi swing itu probabilitasnya tinggi dan stresnya rendah. Kalau trading cepat ya cepat, setup satu, range play, beli di 1060 sampai 80, jual di 1140, stop ketat di 1030. Kalau yang swing ini lebih longgar, entry di 1050 sampai 1080, target TP-nya di 1150, TP2-nya di 1200, TP3 di 1250 plus. Jika sign of strength-nya valid. Cut loss-nya daily close di bawah 1000. Tidak ketat ya, lebih longgar, jadi lebih panjang. Karena kita tidak mau ternyata kena yang namanya whipsaw, kena libas. Istilahnya stop loss hunter. Ada yang namanya stop loss hunter. Jadi kita terlibat stop loss, tapi kemudian setelah kita kena stop loss ternyata naik lagi ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi stop loss-nya agak dilonggarkan, ada lebih dikebawahkan. Kalau ketat agak lebih ke atas. Makanya ini stop ketat itu di bawah 1030, tapi kalau yang lebih longgar di bawah 1000. Kalau kita mau trading cepat harus perlu disiplin tinggi dan eksekusi cepat ya, dan perlu monitor langsung ya. Nah, ini yang perlu diingat, disiplin di atas segalanya. Jebakan yang wajib dihindari, jangan kejar harga ya. Buy-nya kejar harga itu artinya sudah tinggi, beli di 1150 sampai 1180 itu beli di harga tinggi ya. Jangan dilakukan. Ya, ini tanda X artinya jangan ya. Karena bisa terjadi uptrust yang berulang. Nah, kalau kita mau konfirmasi penutupan harian, daily head dari close-nya itu harus konsisten di atas 1180, kemudian karakter candle-nya menghijau ya, beli di hijau ya. Kemudian volume transaksi juga signifikan lebih tinggi di atas rata-rata 20 hari. Jadi kalau ini terpenuhi tiga-tiganya ini, barulah kita bisa mengkonfirmasi bahwa harga telah memasuki fase di reakumulasi yang valid dan siap untuk markup. Jadi reakumulasinya valid dan markupnya sudah segera mulai. Jadi rangkuman akhirnya, posisi Wyckoff itu tadi masih di reakumulasi tapi masih fase awal yang mungkin perlu dikonfirmasi kembali. Kemudian fokus utama minggu depan itu ya, besok apakah yang diamati, apa saja yang diamati, reaksi harga saat menguji zona permintaan di 1050 ya, 1080 tadi ya. Kemudian candle absorpsi dengan volume yang kecil yang tadi pakai wick tadi.
terbaiknya adalah buy on weakness, sell on strength. Tindakannya beli saat pullback di zona 1050 tadi ya. Jadi bukan mengejar yang ini, jangan. Jangan terjebak FOMO dan membeli di dekat zona supply di atas 1150. Disiplin, tunggu pasar datang ke level yang memang sudah direncanakan tadi. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas, semoga bisa memberikan insight ya, bermanfaat untuk semuanya.